Berkatalah muallif dalam kitabnya, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barakahnya, amin. Maqalah ar-rabi'a asyarah, maqalah yang ke-14, an Abdillahil Antaqi rahimahullah. Maqalah yang ke-14, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan berkahnya, amin, dari Abdullah al-Antaqi, dari seorang imam besar di zamannya, Imam Abdullah al-Antaqi rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Qala, beliau berkata, khamsun hunna min dawa'il qalbi. Ada 5 hal yang mana 5 hal itu merupakan obat hati. Inda gaswatihi, ketika mana hati itu mengeras. Inda gaswatihi, ketika hati tersebut keras. Wa hadhil khamsatu, dan 5 hal tersebut ma'khudhatun, diucapkan, diambil, ternukil min kalami Sayyidil Jalili, dari seorang tuan yang mulia, Ibrahim al-Khawas, Imam Ibrahim al-Khawas. Kama dzakarahu an-Nawawi fi Tibyan, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya At-Tibyan. Wa zada ba'duhum, sebagian ulama menambahkan obat hati bukan hanya 5. Ala hadhil khamsata asya'a, bukan hanya 5 perkara, tapi katsiratan, sangat banyak. Lakinna ba'duha yadkhulu fiha, akan tetapi kelebihan daripada yang 5 itu, kelebihan yang daripada 5 itu, ba'duha, sebahagian, yadkhulu fiha, masuk di dalam 5 pokok perkara ini. 1, yang pertama, mujalasatus sholihin, berbaur, berkumpul, duduk bersama orang-orang soleh. Ay ahlil khairi, yaitu orang-orang ahli kebaikan. Dengan macam apa? Ay huduru majalisil wa'dhi, dengan menghadiri majlis-majlis nasihatnya. Wa akhbari sholihina, dan cerita-cerita orang-orang soleh yang disampaikannya. Wa yadkhulu fi dzalika, dan masuk di dalam hal tersebut, as-sumtu, perbuatan, sifat as-sumtu, pendiam. Wal uzlah, dan mengasingkan diri. Anil khaidina, dari orang-orang yang terjerumus fil batili, dalam kebatilan. Yang kedua, obat hati qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Itu obat hati. Tentunya membacanya, kata Imam Nawawi, bitadabburi, dengan merenungkan, fil makna, akan maknanya. Yang ketiga, wa ikhla'ul batini, menentramkan batin. Ya, menentramkan batin. Bita'atil galili, dengan melakukan, mengerjakan sedikit, minal halal, segala sesuatu yang halal, baik makan, minum, atau tingkah laku yang halal. Ta'atil galil, mengurangi aktivitas yang halal. Ya. Fa inna aklal halali, kalau disandarkan meninggalkan berlebihan makan makanan walaupun itu halal. Fa inna aklal halali, karena makan makanan yang halal, ya, ini penting.
Ada dampaknya kalau orang makan halal. Minumannya tidak mau dimakan kecuali minuman yang halal. Makanannya dia betul-betul warok, hati-hati. Dari yang halal betul-betul. Fa inna aklal halali ra'sul kulli, sumber segalanya. Makanan minuman yang halal itu sumber segalanya. Li'annahu, karena sesungguhnya makanan halal itu yunawwirul qalba, dapat menerangkan hati. Fatanjali mir'atul basirati, sehingga cemerlanglah cermin sanubari mata batinnya, minas soddi, dari karatan, al-murithi, yang menyebabkan mewariskan lil ghaswah, kerasnya hati. Wa fil haditsil marfu, dalam hadis yang marfu, salatu khisalin, ada 3 perilaku, turithul ghaswah, menyebabkan orang punya hati jadi keras. Fil qalbi, 1, hubbut ta'ami, cinta kepada makanan. Wa hubbun naumi, cinta kepada tidur. Wa hubbur roha, cinta kepada kebahagiaan, santai-santai. Obat hati yang keempat, wa qiyamul laili, bangun malam dengan tujuan ai salatun nafilati, salat-salat sunnah. Ba'dal istighadhi, tentunya yang namanya bangun malam untuk salat, ba'dal istighadh, setelah bangun, minan naumi, daripada tidur. Obat hati yang kelima, wa tadarru'u inda sabah. Obat hati yang kelima, bertadarru', sujud bersimpuh, bersahaja, inda sabahi, di waktu pagi. Maksudnya inda gurbihi, yaitu mendekati waktu pagi, mendekati waktu azan subuh. Ai tadarru'ul baki, tadarru'nya yang macam apa? Tadarru'nya tadarru'ul baki, yang diusahakan sambil menangis. Fi awakhiril laili, di bagian akhir daripada waktu malam itu. Li'annahu, karena menangis di waktu sahur itu, di waktu sebelum azan subuh, waktu qiyamul lail, waktu tahajud itu, waktu tajalliyat, waktu yang sangat mulia untuk tajalli, untuk berjumpa dengan sang kekasih. Wa nuzulir rahmat, dan waktu tumpahnya, turunnya rahmat-rahmat Allah. Wa zada ba'duhum, sebahagian ulama lain menambahkan, obat hati itu bukan hanya 5. 1 diantaranya, artinya yang keenam, kathrotal istighfar, banyak-banyak beristighfar, minta ampun, itu obat hati. Yang ke-7, wadzikral maut, banyak-banyak mengingat kematian. Yang ke-8, waziaratal kubur, ziarah ke pemakaman. Mu'tabiran, tujuannya mengambil pelajaran, mengambil suatu tuntunan dengan ziarah itu, bihali sukaniha, dengan mengambil pelajaran kepada keadaan-keadaan penghuni kuburan itu, keadaan almarhum, almarhumah yang sudah meninggal, yang kita ziarahin kuburnya. Wa musyahadata man fin naz'i, yang ke-9, obat hati, musyahadah, menyaksikan man fin naz'i, yaitu orang yang sedang sakaratul maut. Nah ini, pagi ini saudara, kita dapat ilmu obat hati ada 9, yang mana 5 pokok.
yang 4 masuk ke dalam yang 5. Sebagian ulama memisahnya. Yang 5 sendiri, yang 4 lain. Dibawa oleh Imam Abdullah Al-Antaqi. Maqalah yang ke-14, Imam Abdullah Al-Antaqi rahimahullah, salah satu ulama ahli tawakal, ahli tasawuf, ahli zuhud di zamannya. Beliau mengatakan khamsuhunna, ada 5 hal. Dawaul qalbi, obatnya hati. Kalau ulama aulia bilang hati itu ada obatnya, berarti banyak orang yang hatinya sakit. Kan begitu? Ada obat untuk kulit, kalau luka ditaruh, kalau luka. Kaki kita kena paku, tangan kita kena beling, maka wajib diobatin. Kan begitu? Itu kelihatan. Ya, tapi yang lebih utama, ada organ tubuh yang kalau sakit nggak bisa ditemuin obatnya di apotek. Obatnya dengan ngaji begini nih. Kadangkala ada orang hatinya yang sudah membangkai, bukan mati lagi, sudah jadi bangkai, mengeluarkan bau busuk. Cuman Allah tutupi karena Allah benci kepada dia, hidungnya tidak bisa mencium bau busuk sanubarinya. Sehingga dia pusing hanya untuk urusan orang. Dia nggak pernah pusingi tentang penyakit hatinya, nggak. Dihabiskan waktunya untuk ngurusin orang. Ini 5 hal obatnya hati. Mudah-mudahan hati kita ini yang sakit terobati. Ketika indah gaswati, ketika hati tersebut mengeras, membeku. Wahadil khamsatu ma'khudat min kalami Sayyidil Jalil Ibrahim Al-Khawas. Dan yang 5 hal ini keluar kalimatnya dari seorang imam besar, namanya Imam Ibrahim Al-Khawas, yang mana meninggal dunia pada tahun 219 Hijriah. Sahabat karibnya Imam Junaid Al-Baghdadi, ulama besar, mengatakan obat hati ada 5. Yang pertama, mujalasatus sholihin, banyak kumpul dengan orang-orang soleh. Duduk kumpul sama orang soleh, lebih dominan biasanya kita duduknya ngaji, nggak mungkin ngobrol, betul? Sehingga kita bisa artikan duduk dengan orang soleh, ibu bapak, ngaji. Mau ngerti nggak ngerti, sebagaimana baca Quran itu ada fadilahnya, baik kita ngerti nggak ngerti ada pahala. Kumpul sama orang soleh juga begitu. Makanya kita kalau dinasihatin sama ulama, kalau kita duduk sama orang soleh, apalagi dia wali, sabar. Wasbir nafsaka ma'alladina du'u wasbir nafsaka ma'alladina Allah bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah. Kata Allah dalam surat Al-Kahfi, sabarkanlah dirimu ketika mana engkau duduk bersama orang-orang yang mengajak kalian kepada Allah di pagi dan di sore hari. Wala ta'du ainaka anhum, jangan engkau berpaling dari dia, sabar. Dulu seorang waliullah yang bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya sering disebut dalam Al-Quran. Siapa? Sayyidina Luqmanul Hakim. Sayyidina Luqmanul Hakim ini luar biasa. Dia bukan nabi, bukan rasul, tapi sama Allah ditaruh dalam Quran. Karena orang yang sangat bijak, sayang sama anaknya, diisi dengan mutiara-mutiara. Ya bunayya, alaika bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama, fa innallaha ta'ala yunawwirul qalbal mayyita kama yuhyil ardal mayyita bibawabilil al-qatar. Wahai anakku, lazimkanlah kepadamu, atasmu, duduk sama orang-orang soleh ya. Dengerin perkataan orang-orang bijak. Karena itu omongan orang soleh, perkataan orang-orang bijak itu
bisa menyinari hati dengan hikmah sebagaimana bumi yang gersang kena air hujan. Tuh nasihatnya tuh. Ya, makanya penting duduk sama orang soleh, saudara. Kalau masih ada orang soleh, doain biar panjang umur, sehat walafiat. Ya, apalagi dia sudah tua. Nah, ini waktu yang sangat mahal duduk dengan orang soleh di majelisnya. Nggak kelihatan tuh pahala. Kalau kelihatan, ya orang bakal berebut. Dulu Imam Ka'bil Ahbar pernah berkata, "Lau badalin nas thawaba majalisil ilmi lagtatalu alaih hatta yatruka kulladhi sukin suqah wa kulladhi imaratin imaratah." Andai kata orang bisa lihat cahaya pahala majelis ilmunya orang-orang soleh, orang-orang alim ini, kelihatan pahalanya, maka orang akan berebut bunuh-bunuhan untuk hadir. Sehingga orang yang sibuk dengan bangunannya akan ninggalin bangunannya, yang sibuk dagang di pasar akan meninggalkan pasarnya. Cuman sayang pahalanya nggak kelihatan. Betul. Kumpul sama orang baik itu ada manfaatnya. Waqad qila man sahibal akhyar ja'alahu Allahu minal akhyar wa in kana minal asyrar. Bu, Pak, kita bukan orang baik, betul. Tapi mudah-mudahan kumpul sama orang baik kita jadi baik. Amin. Karena dikatakan barang siapa yang kumpul dengan orang baik, Allah jadikan dia orang baik juga walaupun dia penjahat sebetulnya. Sebaliknya barang siapa yang kumpul dengan orang-orang jahat, Allah jadikan dia jadi penjahat walaupun sebetulnya dia orang baik. Tuh. Sebagaimana dalam hadis Rasul, al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu agamanya tergantung teman duduknya. Teman duduknya penipu, dia jadi penipu. Teman duduknya orang yang berilmu, dia berilmu. Teman duduknya orang ahli ibadah, dia jadi ahli ibadah. Tuh. Falyandur, maka perhatikan kepada siapa Anda duduk. Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitab Syarah Ainiyah yang dikarang beliau mengatakan, mujalasatu sholihin anfa'u lil abdi min mi'ati uzlatin. Kumpul sama orang soleh itu lebih manfaat untuk seseorang daripada 100 kali uzlah. Uzlah ini kelasnya di atas khalwah, menyendiri untuk zikir, untuk tagarrub sama Allah. Itu nggak ada apa-apanya ketimbang duduk dengan orang soleh. Dalam kitab Iqdul Yawaqid, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi beliau mengatakan, inna barakata mujalasatil akabiri ta'udu walau ba'dahin. Sesungguhnya berkah duduk sama orang-orang soleh yang istimewa, yang kaliber wali-wali Allah, yang alim-alim itu, berkahnya berlanjut sampai kapanpun. Sehingga tidak boleh kita mengatakan ini lam ara ma hassaltu kada wa kada. Saya duduk ngaji sama dia setahun 2 tahun kok nggak dapat apa-apa. Jangan. Itu semua tergantung Anda. Man jadda wajad wa man sara ala darbi wasal. Orang itu tergantung, kalau dia mujahadah, dia bersungguh-sungguh, dia bakal berhasil. Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran dalam kitabnya Ma'arijul Hidayah, beliau pernah bercerita, dahulu ada wali namanya Imam Syekh Muhammad bin Husain Al-Bujali. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syekh Muhammad bin Husain Al-Bujali itu, saya tidur mimpi ketemu Rasulullah. Fakultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal. Kata beliau tanya sama Nabi, amalan apa yang paling bagus? Amalan apa yang paling bagus? Nanya sama Rasul.
Maka Rasul menjawab, faqala wuqufuka baina yaday waliyin lillah kahalbi syatin au kasyai baydatin afdalu min an ta'budallah hatta taqatta'a irba. Faqultu ya Rasulullah ahayyan kana au mayyita? Qala hayyan kana au mayyita. Ya Rasul, amal apa yang paling bagus? Nabi menjawab, kamu duduk kumpul bersama orang-orang alim walaupun cuma sebentar, seperti orang memeras susu domba atau seperti orang menegak sebuah telur. Itu keutamaannya lebih afdol di sisi Allah daripada kamu ibadah sampai badan kamu terpotong-potong, sampai kamu ibadah badan kamu hancur. Maka saya bertanya kepada Rasulullah, duduk dengan orang alim itu yang masih hidup apa sudah mati? Faqala hayyan kana au mayyita. Orang alimnya masih hidup atau orang alimnya sudah meninggal dunia, artinya dengan ziarah ke kuburnya, itu keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi banyak kumpul dengan orang soleh. Ya, ini pelajaran. Ingat saudara, ada orang mondok, setelah mondok selesai, nggak mau dia ngaji lagi, duduk dengan orang alim. Jauh sedikit nggak mau. Coba lihat tuh Kuitang. Ada orang dari Cikarang datang, ada orang dari Cikampek datang, ada orang dari mana-mana, udah tua, ada yang buta, ada yang dituntun. Kenapa? Mereka tahu kadarnya kumpul dengan orang-orang soleh. Tapi kalau orang yang diharamin sama Allah, hatinya berkata apa? Ilmu apa itu yang diajarin? Apa itu ilmu? Tuh, kalau orang lihat kulitnya doang begitu. Tapi kalau orang tahu intisari berkahnya itu berlanjut sampai ke sel telur yang ada di tubuh kita, akan melahirkan anak-anak yang soleh, mungkin berkah duduk di majlis-majlis tersebut. Tuh. Jadi perhatikan itu. Yang kedua, obat hati dikatakan di sini ikhla'ul batin, menentramkan batin. Tentramnya batin itu mahal, tidak bisa dibayar dengan duit miliaran. Tentramnya batin itu tidak bisa dibayar dengan makanan yang paling lezat. Tentramnya batin itu tidak bisa dengan kita duduk di mobil yang paling mewah. Tentramnya batin itu hidayah dari Allah. Makanya kita disuruh minta sama Allah kebersihan batin supaya tentram. Kalau orang batinnya tentram, saudara, makan nasi sama garam enak. Kalau orang batinnya tentram, pakaiannya jelek, dia ridho. Kenapa? Batinnya tentram. Ya, makanya di sini kalimatnya, salah satu contohnya jalannya, jangan pernah makan atau minum kecuali dari makanan yang halal atau minuman yang halal, karena itu adalah cermin untuk cemerlangnya mata batin sanubari kita. Nih, saya ijazahin amalan wiritan yang saya dapat dari guru-guru saya, dibaca setiap hari 100 kali. Ya, ya zahir, ya batin, aslih lana zahir wal batin. Ya zahir, ya batin, aslih lana zahir wal batin. Saya ulangi sekali lagi. Ya zahir, ya batin, aslih lana zahir wal batin. 100 kali dibaca setiap hari, kalau bisa setelah sholat subuh, sebelum terbit matahari. Ya, coba kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya zahir, ya batin, aslih lana zahir wal batin. Ya, saya ijazahkan kepada antum. Ya, qabilna ijazah. Ucapin qabilna ijazah.
Nah, itu dibaca ya. Mudah-mudahan bapak-bapak, para kaum pria yang mencari nafkah dengan baca wiridin ini ikhlas karena Allah, Allah kasih rizkinya barokah. Kalau sang suami lupa, istrinya baca. Mudah-mudahan dengan istrinya baca ini Allah datangin rizki dari jalan yang tidak duga-duga. Ya, dikasih ketentraman jiwa, ketentraman batin. Amin Allahumma amin. Karena orang kalau hatinya tidak tentram, walaupun dia sujud, dia masih mikirin dunia. Lagi sujud masih mikirin dunia. Kenapa? Batinnya kosong. Ya, nggak ada ketentraman dalam jiwanya. Ya, mudah-mudahan Allah hiasi hati kita dengan ketentraman. Dalam hadis yang marfu, salatu khisalin turisul ghaswah, 3 hal perilaku yang bisa menyebabkan mewariskan kerasnya fil qalbi, kerasnya hati. 1, hubbut ta'am, cinta makanan berlebihan. Wa hubbun naumi, cinta tidur berlebihan. Wa hubbur roha, cinta santai-santai berlebihan. Ini penyakit ya, bukan nyehatin badan tapi bikin hati kita keras. Makan berlebihan, tidur berlebihan, sama terlalu santai-santai ya. Lalu obat hati yang keempat, qiyamul lail, bangun malam atau tahajud dengan cara sholatin nafilah, sholat sunnah ba'dal istighathi minan naum, setelah bangun daripada tidur. Saudara, kalau saudara ditakdiri sama Allah bisa bangun malam, saudara harus menangis syukur sama Allah. Kalau saudara ditakdir nih tengah malam bisa bangun, wudu, tahajud, sujud, saudara menangis sama Allah, terima kasih ya Allah, karena itu taufik daripada Allah. Banyak orang sudah mempersiapkan diri untuk tahajud, nggak dikasih sama Allah. Saya pernah cerita, ada orang datang ke Imam Hasan Basri, dia udah pakai cara apapun untuk tahajud, nggak pernah bisa. Akhirnya dia ngadu kepada Imam Hasan Basri, saya ini nggak bisa tahajud malam. Imam Hasan Basri jawabnya singkat aja, idzan dunubuka gayyadatka, ente terbelenggu sama dosa. Tuh. Dan orang yang bangun malam ini tidak boleh dia berbangga. Kenapa? Tuh taufik daripada Allah. Untuk apa? Untuk supaya dia ini jadi orang mulia. Bukan maunya dia, tapi Allah. Kalau orang tahajud, mau nggak mau dijadiin orang mulia sama Allah. Inna syarafal mu'min qiyamuhu fil lail. Kemuliaan orang mukmin kalau dia tahajud. Biasanya ibu-ibu tuh rajin. Ya. Orang mukmin jadi mulia kalau dia tahajud. Apa kata Rasul? La takun mithla Abdullah karena yagumul lail fataraka qiyamul lail. Kamu jangan jadi seperti Abdullah ya. Dulu dia tahajud, sekarang udah enggak. Sama ulama ahli hadis ditutupin siapa itu yang dimaksud Abdullah. Wallahu alam, mungkin namanya, mungkin ada sahabat tapi disebut hamba Allah. Jangan jadi seperti hamba Allah si fulan tuh. Dulu tahajud, sekarang udah enggak. Tuh. Imam Al-Aidarus Al-Akbar Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus Al-Akbar pernah berkata, "Law arafun nas ma nahnu fi qiyamul lail lagataluna bisuyuh." Kalau orang bisa tahu keutamaan orang mukmin yang tahajud malam, kita ini dibunuh-bunuhin orang tahajud. Kenapa? Karena kalau dia berdoa dikabul sama Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Buat Nabi wajib, buat kita sunnah, tapi jangan ditinggal. Maqaman mahmuda, kalau orang bangun malam minal lail fatahajjat bihi, tahajud cuma sedikit aja, Allah angkat derajat maqaman mahmuda. Tuh, man talabal ula sahiral layali, orang yang mencari kedudukan dari Allah, dia harus bangun malam. Bukan begadang ya. Bukan begadang. Begadang lain tuh.
Ya, mungkin caranya nggak mau ketinggalan keutamaan bangun malam dengan begadang, bagus, tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud itu ada pengorbanan. Ente lagi enak tidur, bangun, lagi kedinginan, wudu, nah itu ada tadhiyah. Ketika ada pengorbanan, di situ ada penghargaan. Ingat, ketika ada pengorbanan, di situ ada penghargaan dari Allah. Yang terakhir, obat hati at-tadarru'u inda shabah, yaitu tadarru' inda shabah, di waktu pagi mendekati subuh. Ini tadarru'. Kalau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau ada karang doa dalam qasidahnya, namanya qasidah ambariyah. Ambariyah itu diambil dari kalimat ambar. Ambar itu minyak yang mahal, yang biasanya tersimpan di kepalanya ikan hiu atau ikan paus. Itu minyak paling mahal di dunia. Ya, beliau ambil nama qasidahnya dengan nama qasidah ambariyah. Khusus dibaca waktu sebelum subuh ketika tahajud. Diawali dengan ya alima sirri minna la tahtikis sitra anna wa afina wa afu anna wa kullana haitsu kunna, 3 kali. Setelah itu masuk ya rabbi ya alimal hal ilaika wajjahtul amal famnun alina bil iqbal wa kullana waslihil bal. Ada panjang tuh, kita baca di buku sambil dipegang. Nanti di situ ada kalimat qadista'antu ka rabbi ala mudawati qalbi wa halli uqdata karbi fandur ilal ghammi yanjal. Dibaca 3 kali. Dulu ada orang matanya buta, dari lahir keluar dari perut ibunya udah buta, tapi dia pegang teguh nih ucapan Habib Abdullah Al-Haddad. Kalau orang baca doa ini minta sama Allah, mudah-mudahan dikabul. Jadi dia kalau malam tahajud baca itu kalimat supaya dikasih matanya bisa ngelihat. Jadi lahir udah buta, udah tua ya, menjelang dewasa, remaja, semakin tua, berdoa itu dia baca dengan khusyuk, Allah sembuhin matanya bisa melihat. Jadi orang buta aja bisa ngelihat. Nah itu doa semuanya minta sama Allah. Di sini kalimatnya antum melihat inda gurbihi, mendekati waktu pagi, mendekati waktu subuh. Ai tadarruul baqi, yaitu tadarruul baqi, munajat tadarru, tunduknya seseorang al-baqi sambil menangis. Ya, berdoa sambil menangis. Fi awakhiril lail, di bagian malam, bagian akhir tuh ya, dapat obat hati nih. Caranya itu nangis. Dalam riwayat Imam Ahmad dibawa oleh Imam Abbas dan Sayyidina Umar pernah menyampaikan hadis Rasul, ubku in lam tabku fatabakau, nangislah kalian. Kalau nggak bisa nangis, Nabi kasih selane, fatabakau, paksain deh, belajar nangis, berdoa nangislah. Kalau nggak bisa, fatabakau, belajar nangis deh, paksain. Nah kata ulama, tabakau ay takallufan fil buka yanqasimu ila qismain. Maksain diri untuk nangis, kata ulama terbagi 2. Ada mahmud, ada madmum. Ada terpuji, bagus, ada tercela. Yang pertama mahmud, tabakau, tabaki mahmudun, maksain diri buat nangis tapi terpuji, yaitu indama istajlaba liriqatil qalbi khasyatan ilallah la riyain wala lisum'atin, yaitu orang yang memaksakan diri untuk netesin air mata supaya hatinya lembut karena takut sama Allah, nggak tujuan pamer. Ini yang dimaksud sama Nabi, paksain nangis. Tujuannya itu supaya hati lembut, karena tanda hati yang keras
jumudul ain, mata yang tidak pernah nangis. Kalau motor hilang baru nangis. Kenapa nangis? Motor hilang, beb. Nih orang yang keras hatinya, mata nggak bisa nangis. Makanya Nabi suruh paksain nangis supaya hati lembut karena takut sama Allah, bukan tujuan pamer. Ada lagi madmu, ai an yastajribal buka lil khalq. Dia nangis karena orang, karena manusia. Ini tercela. Ya, apalagi nangisnya saudara bukan mikirin diri sendiri. Nih, kalau pengen cepat diangkat derajat sama Allah, kita nangis mikirin umatnya Rasulullah. Dalam hadis, lau baka bakin fi ummatin la rahimahumullah. Kalau seseorang nangis itu satu tetes jatuh karena doa mikirin umatnya Nabi, itu umat dikasih rahmat sama Allah berkat nangisan dia. Dia diangkat tuh derajat sama Allah. Nah, jadi ini obat hati yang terakhir, yaitu tadarru inda sabah, ay inda gurbi, tadarrul baki fi awakhir lail, di bagian malam bagian akhir. Lianna waktu tajalliat, karena itu waktu langit dibuka nih, waktu mulia, wa nuzulir rahmat, dan tumpahnya rahmat-rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. 5 obat hati. Kata Nabi dalam hadis, amsik alaika lisanak wal yasauka baitak wabki ala khotiatik. 3 nasihat Nabi. Jaga mulutmu dan betah-betahlah di dalam rumah, dan tangislah tangis peratapan atas dosa-dosamu. Ini orang yang pegang hadis Nabi selamat. Saya ingat tadi masalah doa di waktu sahur. Doa Habib Abdul Haddad, ya Ali masiri minna la tahtiki situ anna, itu artinya minta ditutupin aib. Kalau orang berdoa minta sama Allah supaya ditutupin aibnya, ada orang buka nanti malah petaka kembali buat dia. Kita berdoa, ya Allah tutupi aib saya, karena orang yang nutupi aib saudaranya yang muslim, Allah tutupi aibnya di hari kiamat. Betul? Dia nangis, dia berdoa, tiba-tiba ada orang cemarin nama baik seseorang, dia buka aibnya. Ini hati-hati orang begitu nih. Jangan lagi hari kiamat, di dunia aja hidupnya nggak bakal selamat. Allah berikan dihantui rasa takut seumur hidupnya. Nauzubillahimin dzalik. Nah, jadi mudah-mudahan hati kita yang luka ini dapat obat pada pagi hari ini. Banyak istighfar, banyak ingat mati, banyak ziarah, ngambil pelajaran dengan orang yang kita ziarahi, ya. Dan di sini juga ada tambahan musyahadah manfin nazi, menyaksikan orang-orang yang sedang sakaratul maut, ya, nyaksiin orang lagi meninggal dunia, ini jadi obat, ya. Kalau ada orang meninggal dunia lagi sakaratul maut, ente tongkrongin dah, ya. Mudah-mudahan kita sadar, ya Allah, bahwa manusia itu semuanya akan mati, akan meninggal dunia, tinggal amal yang dibawa. Betul? Nggak tua, nggak muda, nggak sehat, nggak sakit, nggak laki, nggak perempuan. Kalau sudah datang ajalnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi beruntung orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan hati kita ini hati yang salim, hati yang bersih, terbebas dari segala penyakit, dibersihkan oleh Allah dari segala kekurangan. Allah tutupi segala aib-aib kita, dan Allah takdir kita selalu berkumpul dengan orang-orang soleh, rajin membaca Al-Quran, diberikan ketentraman batin, dan diberikan taufik agar bisa bangun malam untuk tahajud. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma.